Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puja dan puji kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Dengan demikian kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran. Adapun pertemuan kita pada hari ini adalah kajian akan disampaikan oleh Ustaz Azroy MA, yang mana Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita ini. Untuk memulai kajian, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin kepada jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan karunia Allah kita bisa hadir di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Kemudian kita pun membaca kitab Allah, kemudian kita pelajari petunjuk-petunjuk, arahan-arahan dan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kabar, informasi, ada balasan menarik dan menjanjikan manis dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan ini insyaallah akan mengandung dan mengundang hadiah dari Allah yang berupa yang pertama, Allah turunkan ketentraman. Jadi orang-orang yang berkumpul di rumah Allah belajar ayat-ayat Allah, kemudian dipelajari di dalamnya, saling memahami, saling mempelajari, maka Allah turunkan ketentraman, sakinah di tengah-tengah kita, pada diri kita semua. Kemudian Allah curahkan, Allah liputi kita semua dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Kemudian para malaikat pun terus, malaikat rahmat tentunya, terus berada di sekeliling kita. Kemudian setelah itu Allah pun banggakan kita kepada siapa saja yang berada di dekatnya. Jadi Bapak dan Ibu di belakang Allah, maka kita pun akan Allah viralkan di penduduk langit saja. Maka Bapak dan Ibu, inilah informasi dari Rasulullah. Ketika kita seperti ini, kegiatan kita, rutinitas kita, sekali saja kita lakukan, sekali saja, maka Allah akan banggakan kita, Allah sebut-sebut kita. Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka engkau wajib mencintai orang itu. Lalu Jibril pun mencintai orang tadi. Mudah-mudahan itulah kita. Jibril pun pergi ke malaikat penduduk langit. Lalu Jibril pun mengumumkan, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka kalian wajib mencintainya. Maka penduduk langit pun mencintai orang itu. Fayudha'u lahul qabul fil ardi. Lalu kita pun Allah letakkan diterima di dunia ini. Jadi di mana-mana dia disukai aja. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita terus seperti ini, ketika kita berada di majelis ilmu, yakinlah bahwa Allah akan viralkan kita di penduduk langit sana dan juga di penduduk bumi. Maka kalau Allah ingin memviralkan kita, maka Allah tak perlu spanduk, tak perlu baliho, tak perlu foto-foto dokumentasi. Itulah yang terjadi pada para ulama. Para ulama mereka kalau
sekarang kita ada spanduk printing, dulu juga ada, tukang lukis mah ada, pelukis itu ada dari dulu. Para ulama wajah mereka tak pernah dilukis, tapi mereka terkenal di penjuru dunia. Sampai-sampai seorang Sufyan Ats-Tsauri pernah dipaksa oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur untuk menjadi hakim agung. Yang namanya ulama menolak kedudukan itu karena fitnahnya, godaannya banyak. Ditolak oleh Sufyan Ats-Tsauri. Malamnya melarikan diri Sufyan Ats-Tsauri menuju ke daerah Yaman. Lalu habis berbekalan, dia pun melamar kerja ke sebuah perkebunan, kebun anggur. Pak, saya melamar di sini. Oke, silakan. Lalu ketika itu ada tamu datang, tuan tanah pun bilang kepada Sufyan, fulan, tolong ambilkan anggur untuk tamu saya ini. Diambil oleh Sufyan, diberikan ke tuannya tadi. Itu coba asam. Apa yang asam ini? Ambil lagi ini. Ambil yang manis. Ambil lagi dari Sufyan Ats-Tsauri, antar lagi. Asam lagi. Kenapa yang asam kau ambil? Hai fulan, aku nggak tahu mana yang asam, mana yang manis, kata Sufyan Ats-Tsauri. Lalu apa kata tuan ini? Bukankah engkau bisa mencoba ya? Coba dulu, aku kan banyak bisa ditangkai. Coba dulu tahu kamu manis. Lalu dia pada Sufyan Ats-Tsauri, demi Allah, engkau belum memberikan izin kepada saya untuk mencobanya. Lalu jawaban dari tuan ini, orang yang seperti engkau ini di dunia ini tak ada kecuali Sufyan Ats-Tsauri. Kamu ini mirip Sufyan Ats-Tsauri saja. Jadi Sufyan Ats-Tsauri dikenal di seluruh dunia. Padahal dia ada di depan situannya. Dia tak sebutkan kalau dirinya seperti itu. Begitulah ketika Allah ingin memviralkan kita. Pada dia berbilang Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dalam hadirnya kita di majelis ilmu, Allah akan banggakan kita. Kita jangan bersuruh semangat kita untuk hadir di majelis ilmu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dari sini melanjutkan kajian tentang fikih, kemudian pembahasan tentang almiyah, air di dalam Islam, tentang tohar bersuci. Ini ada pembahasannya, tak dibiarkan begitu saja air tadi. Seperti apa, ada ketentuan-ketentuannya. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, air untuk bersuci itu di dalam syariat Islam kemudian dirumuskan oleh para ulama. Para ulama banyak berbeda pendapat. Air itu terbagi berapa? Ada ulama yang mengatakan terbagi 4. Ada ulama yang mengatakan terbagi 2. Tetapi mayoritas ulama mengatakan air itu terbagi 3. Jadi kalau kita bertemu air apapun itu ada 3 kemungkinan hukumnya. Air apapun, pergi ke kamar mandi, salah satu dari 3 inilah. Jadi kita ke kedai, buka kulkas, ada air di situ, salah satu dari 3 ini. Kita panjat pohon kelapa, ketemu air dalamnya, salah satu dari 3 itu hukumnya. Jadi apa yang pertama? Yang pertama adalah qahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, yaitu sekali lagi Bapak dan Ibu kita ulangi bahwa pembagian air ini para ulama ada berbeda pendapat, tapi intinya sama saja. Ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3, tetapi mayoritas ulama mengatakan air tadi terbagi 3. Yang pertama qahirun fi nafsihi, suci airnya, zatnya, airnya ini suci. Wa mutahhirun li ghairihi, bisa mensucikan atau bisa menyuci, membersihkan selain dia. Apa itu? Taplak meja, ini baju termasuk kita, bisa digunakan untuk mencuci atau membersihkan. Kalau istilah pelajaran kita dulu apa ada Ibu sering kita sebut dengan suci lagi menyucikan. Itu artinya. Nah, air yang suci lagi menyucikan ini, yang pertama adalah ma'us samai, air dari langit. Air dari langit, air hujan. Nah, hukum ini, segala hukum itu, datangnya hukum, terbitnya hukum itu karena ada dalil tentunya. Apa dalilnya bahwa air hujan atau air dari langit itu hukumnya suci? Itu adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat 48.
Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari langit air yang bisa mensucikan, suci lagi menyucikan. Dalam ayat-ayat lain banyak itu ma'an tahura, ma'an mubarakah. Jadi air dari langit itu yang hujan itu suci lagi menyucikan. Nah, Bapak dan Ibu, Al-Quran itu mukjizat. Mustahil apa yang dilegalkan oleh Al-Quran, mustahil akan terjadi kerusakan di sana. Artinya ketika Al-Quran membolehkan, menghalalkan, merekomendasikan sesuatu, maka itu pasti banyak nilai kebaikannya di sana. Maka Bapak dan Ibu, tentang air hujan ini kita stoplah, kita hentikanlah berita-berita yang terus kita dengar dari kecil. Apa itu? Jangan mandi hujan, jangan mandi hujan, nanti demam. Ini air berkah dari Allah. Kita katakan, kita asumsikan, kita opinikan bahwa ini akan mendatangkan demam. Memang kadang-kadang iya datang demam, bukan karena airnya itu, tapi karena kitanya udah habis panas-panas, olahraga, berkeringat, bekerja, langsung mandi hujan. Ya sama seperti gelas yang dalam keadaan dingin, umpamanya diisi air es, lalu diisi air panas, dicampurkan yang panas dan yang dingin, ya pecah. Kita pun seperti itu, perut kita pun seperti itu. Hati-hati Bapak dan Ibu, yang biasa makan panas-panas, minum dingin-dingin. Nah, jadi Bapak dan Ibu dibilang Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Allah rekomendasikan air hujan tadi, maka pasti air tadi itu berkah, ada kandungan mulia, termasuk untuk mensucikan diri kita dan barang-barang ada di sekitar kita. Tapi Bapak dan Ibu harus hati-hati ya, kita harus pahami baik-baik bahwa di sini Allah katakan air hujan, air yang turun dari langit, air yang turun dari langit. Kita harus pahami baik-baik, karena kita kadang ingin mau mengambil air dari langit, tetapi yang kita tampung adalah air dari kucuran atap. Beda, bisa beda lah. Kucuran atap itu besi esek itu kadang berbakaran, kadang apa ada tai burung, tai cicak di atasnya. Kok ada pula bobar sendiri kan seperti itu. Ini air hujan. Jadi Bapak dan Ibu dibilang Allah, maka kita harus pahami baik-baik. Jadi jangan salah paham sehingga terjadi nanti kita kok seperti ini. Kemarin saya minum air hujan kok jadi ternyata kita harus pahami dengan sempurna. Jadi apabila ada air hujan, maka air tadi bisa kita gunakan untuk bersuci. Air itu suci, kalau udah suci air itu maksudnya bisa diminum, bisa dimasak, dan bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, juga bisa untuk mensucikan, membersihkan. Yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Dalilnya apa yang datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat oleh Abu Dawud dan selainnya, dan disahihkan oleh Albani, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda pada air laut ini. Jawaban Rasulullah tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci dan bisa mensucikan airnya dan halal bangkainya. Jadi kita pahami juga pelan-pelan Bapak dan Ibu. Yang pertama Rasul katakan suci dan menyucikan airnya. Artinya Bapak dan Ibu, air laut itu bisa diminum, tetapi untuk masa sekarang mungkin kita tak bisa. Kenapa? Ya karena asin. Nah suatu hari nanti umpamanya ada kemajuan teknologi, bisa disuling air laut tadi sehingga asinnya jadi terpisah kembali menjadi tawar, atau dengan hal sesuatu kemajuan teknologi air tadi bisa kita konsumsi, maka halal. Sejak awal sudah seperti itu. Nah, jadi ketika Allah katakan halal, pasti halal. Ketika Allah katakan haram, pasti haram. Apapun ceritanya, maka selalu kita sampaikan, selalu kita contohkan ke babi Bapak dan Ibu. Ketika babi diharamkan oleh Allah, apapun ceritanya tetap haram. Walaupun nanti ada kemajuan teknologi yang bisa mematikan cacing pita yang ada pada babi, tetap babi haram. Walaupun babi tadi dikawinkan dengan kerbau umpamanya. Sekarang banyak orang kawin-kawin silang.
buah-buahan pun seperti itu. Dikawinkan ya, dulu di kampung saya ada kambing beranak anjing. Itu nggak sengaja itu, mungkin lah gimana si anjing tadi kan dengan si kambing. Nah kalau seandainya itu campur seperti itu, babi kerbau tadi segala macam, tak harap bagaimana pun ceritanya. Nah jadi hukum tadi yang udah Allah firmankan itu tak akan pernah berubah. Termasuk ayat tadi ini datang dari Rasulullah ketika Allah katakan, ketika Rasul katakan air laut tadi suci, tahur, suci lagi menyucikan, berarti dia itu bisa diminum. Tapi mungkin sekarang tidak. Ibu yang agak ngantuk, tolong dengan baik-baik, nanti pergi ke laut dan minumnya. Bukan sekarang saya katakan, tapi ketika ada nanti kemajuan teknologi, maka air laut tadi bisa saja diminum. Nah, kemudian untuk bersuci pun demikian pula. Sebab pada ibu nanti pergi ke Pulau Mande, pergi liburan atau ke Cerocok. Jadi kemarin kita juga di Mande. Kemudian ngantri di tempat berwudu itu, ramai orang mau sholat, sholatnya. Lalu ngantri, saya kira ngantri air untuk berwudu. Sedangkan di sampingnya, di keliling Mande itu kan laut. Dan saya pun pergi ke sana diikuti oleh teman-teman saya, guru-guru ustaz yang lain. Berwudu kita dengan air laut, suci dan lagi menyucikan. Kemudian al-hillu maitatuhu, halal bangkainya, bangkai lautnya. Ini juga harus dipahami pelan-pelan. Bangkai laut itu artinya bangkai yang asalnya dari laut, bukan bangkai yang ada di laut. Kadang-kadang ada bangkai, maaf, ini memang pembahasan hukum kan, bukan bahasa kasar, tapi memang bangkai itu kadang ada bukan dari laut, bukan barang laut, tetapi ada di laut. Kadang-kadang harus seperti itu. Nah, itu gak halal. Belum tentu kehalalannya. Yang halal ini dijamin kehalalannya adalah bangkai yang bersumber dari laut, bangkai ikan tentunya, ikan yang telah mati dan seterusnya. Nah, kalau bangkai yang ada di laut, apa itu? Kemarin yang kejadian itu beberapa tahun yang lalu di Medan, kampung saya, viral kemarin itu gara-gara babi mati kena virus, tak bagaimana ceritanya, Allah alam, sehingga babi tadi hanyut ke laut. Jadi di laut itu banyak babi. Jadi kalau salah paham di sini, halal bangkainya ini bangkai laut, ya. Babi bangkai babi sedang ada di laut, lah bukan itu maksudnya. Tetapi bangkai yang bersumber dari laut, bangkai ikan. Maka ikan yang sampai kepada kita itu kan tak ada yang hidup. Ikan laut, ikan pari, ikan segala macam itu tak ada yang hidup. Tetapi kenapa kita makan sampai sekarang? Ini ada jenisnya. Al-hillu maitatu, halal bangkai ikan. Kemudian yang ketiga, ma'un nahri, air sungai. Air sungai, nanti kenapa pula air sungai itu bisa menjadi halal, bisa menjadi suci lagi menyucikan, nanti akan datang pembahasannya. Kemudian ma'ul bi'ri, air sumur. Kemudian di sini ada disinggung sedikit tentang air sumur yang paling mulia di dunia ini, yaitu air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sudah disepakati memang suci untuk diminum, tetapi untuk mencuci bagaimana pula? Ternyata ada juga pendapat ulama yang sangat menghormati air Zam-Zam ini karena airnya mulia, memiliki kemuliaan yang luar biasa. Maka ada ulama yang menganjurkan untuk tidak digunakan sebagai pencuci. Tetapi mayoritas ulama membantah itu semua. Bagaimanapun air Zam-Zam tadi yang namanya air tetap sah dan halal digunakan untuk mensuci. Itu tergantung saja lagi. Ya namanya air Zam-Zam, namanya air di sana di Makkah itu kan sampai sekarang memang mujizat dari Allah, tak kering-kering. Jadi mungkin ketika tidak ada air yang lain lagi, hanya itu air di sana, itulah sumbernya, lalu mereka terpaksa mencuci pakaian yang itu umpamanya, maka sah-sah saja. Walaupun ada ulama yang menghormati air Zam-Zam tadi. Nah kita sampai seperti itu pula, bawa pulangnya itu payah-payah, sampai digunakan untuk selain yang Allah. Jadi air sumur semuanya itu suci. Kemudian ma'ul ain, yang kelima air mata air.
keluar dari tanah. Yang keenam ma'ul thalji, air es. Air es itu maksudnya adalah air yang an-nazil minas sama. Air es itu pada dasarnya air yang turun dari langit, ma'i'an, dia masih cair. Summa yajmadu 'ala al-ardi min syiddatil bardi. Lalu begitu sampai ke bawah, ke bumi, ke tanahnya, langsung menjadi es. Kenapa? Karena cuaca sangat dingin. Nah, itulah yang dikatakan air es. Bukan yang di kulkas, belum tentu yang di kulkas. Di kulkas kan banyak juga es. Tapi masuk air es dalam pembahasan fikih di sini bukan di dalam kulkas, tetapi air yang memang diturun dari hujan seperti itu, ke embun. Lalu karena cuaca sangat dingin maka dia membeku. Nah, itu air es. Nah, es tadi itu apabila ada airnya tadi maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketujuh dan terakhir adalah ma'ul bardi, air salju. Ma'ul bardi tadi adalah al-ma' an-nazil minas sama'i jamidan, air yang turun dari langit. Ya, tadi itu bentuk cair, sekarang enggak. Dia turun dalam bentuk dia beku. Kemudian dia jemadu kal milhi, seperti gula-gula, summa yanma'u 'ala al-ardi, lalu dia mencair di bumi tadi sampai di bawah. Nah, itu adalah air yang suci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, singkatnya 7 air ini disebut dengan, dirumuskan saja dengan istilah ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khalqa, yaitu semua air yang turun dari langit. Ini inti dari 7 air ini tadi adalah semua air yang turun dari langit, kemudian semua air yang terbit, yang terpancar dari tanah, bagaimanapun bentuknya, yang penting dia masih persis seperti awal dia muncul. Itulah, belum ada perubahan. Jadi maksudnya Bapak dan Ibu, ini kita bapak-bapak yang di sawah kadang menggali sumur untuk kebunnya, gali. Biasanya kalau digali, awal penggalian sumur itu ketemu air warnanya beku sesuai dengan warna tanah. Nah, secara hukum air tadi itu sudah bisa digunakan untuk bersuci, karena air tadi adalah air yang terbit dari tanah. Jadi air suci itu singkatnya yang turun dari langit, yang terbit dari tanah. Namun, kan ada namunnya. Jadi pada dasarnya air itu suci, tidak boleh kita manfaatkan. Namun kita kan sudah paham juga bahwasanya air biasanya kalau digali di sumur itu biasanya yang pertama memang beku, tetapi tunggu saja beberapa menit air tadi pun akan menjadi bening lagi, maka tunggu saja seperti itu. Nah, seandainya air yang beku tadi kita gunakan maka sah saja, sah. Nah, cuman kan ada pula kalau baju nanti pakai corak-corak pula baju setelah itu. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah ketentuan dari air yang pertama ini. Air yang suci, zatnya itu bendanya suci, kemudian bisa mensucikan yang lainnya. Kemudian berikutnya, air yang tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Air yang suci zatnya, airnya itu suci, tapi dia ghairu mutahhir li ghairihi, tak bisa mensucikan selainnya, tak bisa mencuci, tidak bisa membersihkan selainnya atau barang-barang, tak bisa, termasuk tubuh kita tak bisa digunakan. Nah, di sini dikatakan airnya itu ada dua. Yang pertama adalah al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Ini sudah sering kita dengar di SD dulu. Air musta'mal itu adalah air yang telah dipergunakan untuk mengangkat hadas. Sudah berwudu kita, sisa air tadi air musta'mal. Nah, air musta'mal itu, ini pelajaran kita dari dulu. Mungkin kita sering dengar, termasuk saya juga belajar seperti itu dari kecil. Maka kita ketika berwudu itu sangat berhati-hati. Ketika berwudu, basuh muka dari awalnya, kumur, supaya air kehinum, kemudian awalnya lagi cuci tangan dulu kan, kumur, supaya air kehinum, kemudian muka, wajah, tangan. Nah, kita khawatir air ini ada percikannya ke gayung kita. Kenapa? Karena
karena air tadi yang sudah terpercik itu adalah terhitung sebagai air musta'mal. Nah, inilah dari dulu yang kita pahami, dan memang benar pendapat tersebut memang ada di kalangan mazhab Syafi'i. Pendapat tersebut memang ada di kalangan mazhab Syafi'i bahwa air musta'mal tadi maka itu air yang sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun para ulama kan terus dia meneliti dan membahas, karena para ulama prinsip mereka itu objektif, tidak subjektif. Subjektif itu kan udahlah, kalau imam ini mengatakan, ustaz ini mengatakan, syekh ini mengatakan, benar semua enggak. Para ulama diadakan analisa, penelitian lanjutan. Setelah diteliti lagi Bapak dan Ibu, ternyata banyak dalil-dalil yang tidak sejalan dengan pendapat seperti itu. Yang dulu kita tadi takut air tadi musta'mal tadi percikannya atau ada sisa dari kita, ternyata banyak dalil yang menyelisihi itu. Seperti halnya Rasulullah SAW di banyak hadis, Nabi itu kalau sudah berwudu, sisa wudu Nabi itu diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk digunakan berwudu lagi. Itu diperebutkan. Lalu di sini lagi ada sebuah hadis dari Jabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW telah datang menjengukku sakit. Jabir sakit. Aku dalam keadaan sakit dan aku dalam dalam keadaan kurang sadar. Sakit yang cukup berat. Lalu Rasulullah pun berwudu dan Rasulullah pun menuangkan kepadaku sisa wudunya. Fa'aqaltu, lalu aku pun kembali sadar. Nah, jadi kenapa Rasulullah siramkan sisa wudunya tadi? Tentu ini mengartikan bahwa air sisa wudu tadi hukumnya suci. Suci lagi nanti. Kalau tak lagi suci, kenapa disiramkan ke orang lain? Lagi datang jawaban. Nah, ikut kajiannya. Jadi datanglah jawaban juga bahwa itu kan Rasulullah itu kan keutamaan dia. Maka keutamaan Rasulullah itu kan ingin diambil oleh para sahabatnya, kelebihan, ada barokah segala macam. Tetapi masalahnya Bapak dan Ibu, ternyata ini bukan hanya dilakukan oleh Rasulullah saja, bukan dari sisa Rasulullah saja. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih juga, Rasulullah pernah berwudu dengan sisa wudunya Maimunah, istrinya. Jadi seperti itu. Gak cukup di situ saja, bahkan Rasulullah SAW ketika mau berwudu, dan ini diikuti oleh para sahabat Nabi lainnya, semua para sahabat Nabi mengikutinya. Yang pertama Rasulullah lakukan ketika berwudu, ingat kita belajar kemarin Ibu, adalah Rasulullah mencuci dua tangannya 3 kali. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Hikmahnya adalah kita ketika bangun tidur itu kita nggak tahu tangan kita ini dari mana saja merayapnya. Karena Rasulullah cuci tangan. Hadis ini sangat sahih, semua para sahabat Nabi mengamalkannya, para ulama mengamalkannya, dan kita sebagian kita juga mengamalkannya. Bagaimana itu? Awal wudu kita cuci tangan. Rasulullah seperti itu. Setelah Rasulullah cuci tangan, bagaimana? Rasulullah celupkan tangannya ke dalam tempat air itu, diambil. Nah, harusnya ini kan jadi musta'mal ini. Sisa tadi yang dalam tempat yang dalam tong tadi harusnya jadi musta'mal. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Tetapi itu tetap dipakai untuk berwudu oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka di sinilah Bapak dan Ibu disepakati oleh para ulama dan mayoritas ulama mengatakan bahwa air musta'mal itu memang ada ulama yang mengatakan, dan ini terkenal di mazhab Syafi'i, kalau ada percikan sudah dipakai maka tak lagi boleh digunakan untuk berwudu, untuk mengangkatkan hadas. Memang ada, tetapi pendapat yang paling kuat adalah tidak seperti itu. Artinya air tadi masih sah, bisa digunakan untuk berwudu. Jadi air musta'mal masih sah dan suci lagi menyucikan. Berikutnya air yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa menyucikan, adalah air yang al-mutaghayyir atau air yang mutawayyir. Air yang berubah. Berubah kenapa?
bima khalaqahu min at-tahirat. Ada air yang berubah gara-gara bercampur dengan yang suci. Nah, bahkan di sini ulama pun membuatkan sebuah rumusan. Air yang bercampur dengan benda suci kemudian berubah nama airnya itu. Jangankan airnya, namanya berubah. Maksud berubah itu bagaimana? Air dalam gelas kita masukkan teh. Jadi berubah nama airnya itu menjadi air teh. Kita masukkan kopi, berubah namanya menjadi air kopi. Kita masukkan susu, berubah namanya jadi air susu. Nah, air yang sudah berubah namanya, maka itu masuk dalam kategori air yang suci. Dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Air yang tadi itu masuk pasir, berubah kan namanya? Enggak. Masuk batu kerikil, air kerikil, enggak. Maka ini Abu dan Bapak, berarti air tadi bisa kita rumuskan bahwa berdasarkan rumusan ulama tadi air ini masih dalam keadaan suci lagi menyucikan. Itu kodenya. Nah, ada lagi poin dibahas oleh para ulama ini, air yang didiamkan dengan bunga. Mungkin untuk buat parfum, bagaimana caranya didiamkan. Nah, maka itu oleh para ulama disepakati bahwa itu sudah tak dihitung air lagi. Kalau sudah didiamkan, diendapkan sekian hari untuk diproses, difermentasi, itu sudah tak dihitung air lagi. Maka itu sudah, kalau dia suci nanti suci, tapi tak bisa lagi mensucikan. Nah, kemudian ada lagi air yang bercampur dengan seperti daun. Seperti apa itu? Ada sumur di kebun, di samping pohon durian, jadi daun durian banyak di dalamnya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, air yang bercampur tadi dengan daun, kemudian dengan hal-hal yang dia memang alami di sana, maka ini tetap suci. Kemudian yang terakhir adalah air yang bernajis. Air yang bernajis yaitu air yang alladzi hadat fihi najasah. Air yang ada di dalamnya tadi najis. Karena pada dasarnya semua air itu suci, karena air itu datang dari atas tapi dari bawah. Pada dasarnya semua air itu suci. Tiba-tiba tadi yang air yang datang dari atas, air hujan atau air yang tujuh tadi, tiba-tiba di dalam cangkir kita ada najis di sana. Itulah jadi dia berubah menjadi air yang bernajis. Air bernajis adalah air yang bercampur dengan najis. Nah, air yang bernajis itu di dalam mazhab Syafi'i, karena kita sini kitab kita ini kitab dari mazhab Syafi'i, namun diteliti lagi dan diproses lagi oleh mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam mazhab Syafi'i kita sering mengenal dengan istilah air dua kula. Ini pelajaran kita dari kecil, air dua kula. Air dua kula itu kalau kita tengok di masa sekarang itu sama dengan 193 liter. Kalau tangki air paling kecil itu berapa liter? 500. Berarti udah lebih dari 2 bulan. Kalau dikilokan itu 204 kilo. 193 liter 204 kilo sama dengan. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air tadi sampai dia 2 kula banyaknya, 193 liter atau 204 kilo tadi, maka air tadi tak lagi mengandung najis. Ini sebuah hadis yang umum dari Nabi SAW. Namun Bapak dan Ibu, ini jadi pelajaran kita, sehingga kita dulu, kalau orang-orang dulu itu mau buat bak, dihitungnya itu tinggi baknya. Ya itu kita pada dulunya kita hitung tingginya berapa, sampai nggak 2 kula ini, supaya kita aman untuk berwudu. Saya seperti itu pas kecilnya, kakek mau bangun rumah, kemudian mau buat bak, ditengoknya 2 kula. Nah Bapak dan Ibu, kalau seperti ini, lalu bagaimana Bapak dan Ibu di hotel? Di hotel tak ada, bahkan mungkin ada baknya hanya kecil saja, atau jangan nggak ada baknya. Lalu bagaimana? Nah itu bukan dalil pembahasan di hotel, tetapi ada dalil lagi dibahas oleh para ulama. Nah, ketika air tadi 2 kula, umpamanya satu bak lah, tiba-tiba ada bangkai
eukaliptus di sana, kemudian berubah airnya. Tentu kadang berubah airnya tadi baunya. Masih najis lagi itu enggak? Masih suci lagi itu enggak? Sudah enggak lagi, air tadi sudah dihitung najis. Artinya ibu dan bapak, air 2 kula sekalipun kalau terjadi perubahan di sana, perubahan karena najis tadi, maksudnya najis lalu berubah, maka tetap juga dihitung najis. Artinya di sinilah para ulama, mayoritas ulama menyimpulkan, ini tadi mazhab terkenal di kalangan mazhab Syafi'i, namun mayoritas ulama menyimpulkan bahwa ternyata patokan untuk air tadi suci atau najis itu bukan di 2 kulanya, bukan, tapi secara umumnya memang 2 kula itu sudah dihitung air banyak, airnya besar, tetapi bukan itu patokan suci atau tidaknya, bukan itu dirumuskan oleh para ulama. Karena seandainya 2 kula tadi berubah tadi, dia tetap najis juga jadinya. Maka patokan para ulama menengok air tadi suci atau najis adalah apabila masuk najis ke dalamnya, maka terjadi perubahan 3 hal. Berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. 3 itu Pak. Jadi kalau kita ingin menengok air kita ini tadi bisa kita gunakan untuk bersuci lagi, kita tengok saja ada nggak najis dalamnya. Kalau nggak ada ya aman. Tapi ketika ada najis, ada percikan, ada segala macamnya, maka ditengok adakah perubahannya, warnanya, baunya, rasanya. Nah itulah yang terjadi sehingga suatu hari Nabi SAW pernah ditanya tentang, sahabat bertanya tentang sebuah sumur bi'ru bid'ah. Sumur ini digunakan orang untuk melempar sisa-sisa haid perempuan, kemudian lagi daging anjing, kemudian lagi kotoran-kotoran, itu sumur. Itulah sumur, isi sumur tadi. Lalu Rasulullah ditanya, nah hadis ini hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Baihaqi, Daruqutni, dan lainnya. Lalu apa jawab Rasulullah tentang sumur tadi? Lalu Rasulullah pun menjawab, al-ma'u tahur la yujisuhu syai'un. Air sumur itu suci, tak bisa menajiskannya apa. Maksudnya apa ini Bapak? Air sumur itu kan tentu lebih dari 2 kula. Ketika masuk sampah-sampah tadi, berubahkah air tadi yang 3 itu? Ketika tidak berubah, maka air tadi masih terhitung sebagai air yang suci. Tetapi kalau tidak berubah, kalau misalnya berubah, maka dihitunglah air tadi air yang bernajis. Nah, bisa air sumur itu berubah? Bisa. Kemarin ada sebuah kasus. Jadi yang tentang sumur tadi, maaf kalau itu memang ada, maka kita bersihkan dulu caranya. Agar kita bisa menggunakan air tadi, kita bersihkan dulu, kita buang sampah-sampah di dalamnya tadi itu, lalu kita biarkan dulu. Nah, kalau kita mungkin agak merasa ragu-ragu, ya udah kita sedot dulu, kita buang dulu air yang pertama, boleh saja. Tapi pada dasarnya secara hukum nih Bapak dan Ibu, secara hukum, kalau kita agak jijik, maka itulah yang pembahasannya. Boleh saja kita sedot dulu, kita buang yang pertama supaya datang air yang bersalin airnya, boleh saja seperti itu. Nah kemarin ada sebuah kasus, ada seorang saudara kita, rumah dia pakai sumur. Nah di atas sumur tadi ada septic tank. Agak jauh jaraknya, mungkin 10 meter 10 atau 13 meter lah dari sumur. Ada septic tank tetangga. Datang musim hujan, kemudian tetangganya tadi dikontrakkannya rumahnya untuk mahasiswa. Ramai dalam rumah tadi, otomatis septic tank pun juga penuh. Nah, nggak disedot oleh yang punya rumah segala macam, sehingga ketika hujan airnya itu meluap. Memang nggak ada kotoran, tapi air itu meluap sehingga sumurnya tadi pun, nah ini sumurnya tadi pun yang airnya begitu banyak, tentu lebih dari 2 bulan, tiba-tiba berubah baunya, persis bau tai mama. Maka kalau kasus seperti ini sudah terjadi perubahannya dan di dekatnya ada septic tank tadi, maka otomatis hukum sumurnya pun menjadi air sumur tadi menjadi air yang najis, maka tak lagi boleh kita gunakan. Nah, tunggu sebentar, nanti hilang sendiri. Dan memang benar, setelah 2 hari, sehari 2 hari itu hilang, maka kembali bisa digunakan. Karena pada dasarnya air yang terbit dari bawah tadi adalah air yang suci. Kemudian
Juga air laut, kita kembali lagi tentang, karena ini sudah di ujung, kasus-kasus lah. Seperti yang kita contohkan di awal tadi, ada babi yang bangkai babi di tengah lautan. Babi ini najis. Air laut adalah suci. Sudah disepakati tadi kan dengan ada dalil. Nah, lalu bagaimana dengan air yang berada di sekitar bangkai babi tadi? Apakah berpengaruh air yang di sekitar nih Bapak Ibu? Berpengaruh atau tidak tuh? Pengaruh. Maka ketika itu kita ambil umpamanya air yang di sekitar babi tadi, adalah air banyak di tempat lain. Lalu ada perubahan, memang ada perubahan di bau air situ tadi. Maka air pun walaupun secara umum air laut tadi adalah suci, namun di sekeliling babi tadi karena terpengaruh oleh bangkai tadi, maka air itu hukumnya najis. Maka kembali dalam pada konsepnya bahwa air tadi, nengok najis itu 3 hal tadi terjadi perubahan. Kemudian lagi air sungai, bisakah air sungai itu bernajis? Bisa. Ada sebuah kasus, sebuah pesantren besar di Sumatera Utara. Mungkin Bapak Ibu bisa memprediksi pesantren apa itu. Muridnya ribuan, 10 ribuan. Mereka mandinya, membersihkan dirinya di sungai. Ini teman saya dari pesantren itu bercerita. Ya namanya kalau udah pagi-pagi otomatis pembersihan pencernaan perut. Jadi gimana cara kalian ada septic tank di sana nggak ada. Lalu di mana kalian buang air? Ya di sungai itu. Saya bayangkan. Saya tanya, kalian ada 7.000 menurut kalian? Berarti 7.000 buang air di sungai? Iya, kata teman saya tadi. 7.000 buang air besar di sungai. Jadi bagaimana sungai itu? Sungai itu dari jam 7, dari jam subuh lah, dari jam 6 sampai jam 8 itu orang gak ada berani pakai air tadi. Jadi pada Bapak, artinya air sungai sekalipun kalau datanglah najis sebanyak itu 7.000 orang, maka air sungai tadi pun menjadi najis. Karena ada terjadi perubahan 3 hal tadi itu. Tetapi najisnya hanya sementara. Beda dengan air yang di dalam cangkir. Nah itu dibuang itu. Itu harus dibuang itu, air yang dalam mangkok masuk najis tadi dibuang. Tapi kalau ini tadi yang 7, air yang 7 tadi masuk najis, apabila terjadi perubahan, maka dia pun menjadi najis tapi sementara. Kemudian lagi ini air gambut. Gimana tuh Pak? Pergi kita ke daerah Siak, apanya? Siak ya, atau Bengkalis atau daerah Riau lainnya. Atau di rumah juga apa ya, pantai Koleng itu airnya itu kan agak-agak hitam. Kan apakah ini dihitung air yang berubah warna? Tidak. Nah, itu tidak dikatakan air yang berubah warnanya. Kenapa? Itu adalah air yang memang terbit dari tanah seperti itu. Maka air seperti itu tetap dihukumkan suci. Beda kasusnya. Ini kan air gambut tuh. Air gambut tadi tetap hukumnya suci karena memang dia terbitnya dari bumi seperti itu. Tetap hukumnya suci. Ingat, air itu pada dasarnya semua yang terbit dari semua yang turun dari langit, yang terbit dari bumi, semuanya pada dasarnya hukumnya suci. Kecuali apabila terjadi perubahan warna. Ini bukan perubahan, karena memang seperti itu terbitnya tadi. Nah, perubahannya tadi itu kalau ada yang mencampurnya. Jadi air gambut tadi tetap suci, bisa dipergunakan untuk mensuci, untuk berwudu, untuk mandi wajib dan seterusnya. Air gambut hukumnya suci. Oke, sekarang kita balik. Di rumah ada mangkok, kita isi air putih, kita masukkan gambut di dalamnya. Kita masukkan gambut dalamnya, lalu berubah warnanya. Apakah bisa digunakan untuk bersuci itu? Enggak. Karena air sini yang di rumah kita itu statusnya air yang bercampur. Nah, juga di sumur ada lumut. Karena kalau udah berlumut itu ada agak bau khas dari air tadi. Maka ini tidak juga membuat air tadi hilang statusnya bisa mensucikan, tetap bisa mensucikan. Tetapi kalau kasusnya dibalik, ada air kita campur dengan lumut, lalu berubah air tadi, maka tak lagi bisa digunakan untuk mensuci. Allah a'lam. Kemudian lagi, ya itu catatan-catatannya. Jadi Bapak dan Ibu di belakang Allah Azza wa Jalla, inilah pembahasan tentang
Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat itu ada yang dimanapun kita jumpa air maka 3 kemungkinan hukumnya: suci, bisa mensucikan, atau suci tapi tidak bisa mensucikan, atau jangan-jangan bernajis. Dan poin utama dalam air bernajis tadi bukanlah tentang 2 kula atau enggaknya. 2 kula itu adalah ukuran air banyaknya, secara umumnya seperti itu banyaknya. Namun ukuran sebenarnya air bernajis tadi apabila bercampur najis dalamnya terjadi perubahan 3 hal: warna, bau, dan rasa. Mungkin sampai di situ Bapak dan Ibu ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Ustaz. Bapak. Kalau air yang udah direbus tuh bisa untuk mensucikan? Air yang direbus, air suci ini air pada dasarnya minum air putih, kemudian kita rebus. Wah, ini Allah a'lam ya Pak. Saya teliti dulu Pak ya. Insya Allah di pertemuan akan datang saya teliti dulu dan saya sampaikan. Ini Bapak dan Ibu nanti ini tentu hal yang Bapak juga kan jarang-jarang dengan air rebus. Tetapi air yang hangat untuk mandi itu selalu digunakan. Tapi tentu kita ingin bahas dulu, kita cari dulu Pak dalil-dalilnya Pak. Nanti kita tentu berbicara secara dalil. Tetapi ada juga air panas yang dimakruhkan Bapak dan Ibu, yaitu air yang terjemur oleh matahari. Itu namanya air musyammas. Itu dihindari untuk digunakan. Air yang musyammas Pak. Kalau air yang panas, nah di water heater itu. Air yang panas Pakai water heater pemanas. Oh, pakai pemanas tadi. Sama Pak. Insya Allah di pertemuan akan datang nanti kita sampaikan Pak ya. Kemudian tadi saya dengar ada yang bertanya air bercampur dengan minyak. Nah itu sudah dibahas oleh para ulama. Itu sudah ada pembahasannya. Air bercampur dengan minyak itu apabila minyaknya bisa dipisahkan lagi, maka air tadi tetap suci. Karena minyak tadi masuk dalam air, dia tidak mempengaruhi air itu. Minyak begitu masuk dalam air maka tak mempengaruhi air tadi karena dia terpisah. Maka minyak tadi bisa dibuang, maka masih bisa dipergunakan air itu bersuci. Wallahu a'lam. Jadi itu PR kita. Saya carikan nanti dulu Pak. Saya teliti dulu. Terima kasih atas pertanyaan. Ada lagi Pak? Habis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian